Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernah tidak terbesit dalam benak kamu, kenapa kuku selalu tumbuh? Bahkan ada yang mengira jika kuku akan terus tumbuh meski manusia sudah meninggal. Dan dalam liang lahat, kuku bukan hanya sekedar penghias yang bisa diberikan warna, namun ternyata mengandung banyak makna tersembunyi. Sebagai umat muslim, kita tentu ingin terus menjaga kebersihan dengan memotong kuku. Tapi tidak bisa dilakukan di hari-hari tertentu. Benarkah memotong kuku pada hari Selasa dan Sabtu bisa mendatangkan malapetaka? Atau hanya mitos belaka? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat jika mendatangi sekolah-sekolah atau masjid-masjid. Kalimat kebersihan adalah sebagian dari iman, sepertinya bukan hal yang asing lagi. Di sudut-sudut ruangan, di tempat umum, di buku, majalah, papan iklan, dan lain sebagainya, biasanya akan terpampang sebagai peringatan agar manusia tidak sembarang membuang sampah atau melepaskan sendal atau sepatu sebelum memasuki suatu tempat. Namun kalimat tersebut bukanlah kalimat biasa yang diciptakan manusia. Ungkapan ini merupakan hal yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kebersihan separuh dari keimanan. Beliau bersabda, kesucian itu adalah setengah dari iman. Hadis riwayat Muslim. Bahkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan pentingnya menjaga kebersihan karena erat kaitannya dengan awal mula berdirinya agama Islam. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih." Hadis riwayat Tabrani. Tak hanya dalam Islam, kata kunci kebersihan juga selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 108. Di dalamnya masjid ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Pesan menjaga kebersihan memang sangat populer di kalangan muslim dan sering dikaitkan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan semata. Padahal dalam Islam, makna hadis ini sangat luas dan mencakup berbagai macam aspek. Dalam buku Rahasia Bersuci yang ditulis oleh Al-Ghazali, kebersihan kakaknya diartikan secara harfiah saja. Namun yang penting adalah bagaimana manusia bisa menyucikan hati. Misalnya saja ketika seseorang berwudu, selain membersihkan bagian tubuh kita, pada saat yang bersamaan kita juga sebaiknya berniat membersihkan hati dan kesucian batin, agar segala hal-hal kecil, buruk, perasaan negatif dan lainnya luruh. Tahukah kamu jika bersuci itu sekedar mencuci saja, namun memang memiliki 4 tingkatan level. Pertama, mencucikan jasmani dari segala hadas, noda, dan kotoran. Selanjutnya, mensucikan anggota badan dari perbuatan jahat dan dosa. Ketiga, mensucikan diri dari sifat-sifat tercela dan kehinaan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan level terakhir, mensucikan hati atau rahasia hati di atas segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi level ini masih paling susah, karena yang berhasil sampai pada level ini hanya dimiliki oleh para nabi, dan sedikit banyak yang ingin memanjangkan kuku dengan alasan terlihat lebih trendy dan gaul. Tapi pernahkah terbesit di benak kamu, kenapa kuku selalu tumbuh? Bahkan ada yang beranggapan jika setelah seseorang mati, kuku akan terus tumbuh. Sebelum lahir, kita mungkin tercengang ketika menemukan kuku bayi sudah panjang pada usia 20 minggu dalam rahim. Kuku manusia memang sudah tumbuh di jari-jari.
Sepanjang hayat kita, kuku tersebut akan terus tumbuh. Kuku menjadi salah satu aspek yang sangat dijaga oleh manusia. Bahkan saking dijaganya, banyak yang enggan memotong kukunya. Kuku terbuat dari sel mati yang mengeras yang disebut keratin. Dan ini juga dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk membentuk rambut. Awalnya kuku merupakan sel hidup dan dibalik kutikula pada jari tangan dan kaki. Tepat di bawah kulit, struktur yang disebut akar akan menghasilkan sel-sel hidup yang membentuk kuku-kuku kita. Selain itu, ada juga yang disebut matrik atau katok kecil. Nah, katok kecil daging ini terhubung ke pembuluh darah yang memasuk kuku dengan nutrisi yang dibutuhkan untuk membentuk sel-sel baru. Ketika sel-sel keratin sudah terbentuk di akar tadi, mereka secara perlahan akan mendorong ke depan oleh sel-sel baru yang terbentuk dan memperebutkan ruang yang ada di belakang mereka. Kuku tangan kita lebih cepat tumbuh daripada kuku kaki. Namun, anggapan jika rambut dan kuku manusia akan terus tumbuh meski setelah mati, sebenarnya harus ditelaah kembali. Para ahli berpendapat bahwa rambut dan kuku tidak akan tumbuh setelah kematian. Kenapa setelah mati, tubuh manusia akan mengalami dehidrasi sehingga kulit pun akan menyusut. Penyusutan kulit ini mempengaruhi bagian dari kuku dan rambut yang berada di bawah lapisan kulit. Selain itu, menurut sebuah penelitian pada tahun 2007 yang dipublikasikan dalam jurnal dermatologi, sistem hormonal yang kompleks juga tidak memungkinkan kuku dan rambut tetap tumbuh. Jadi, hanya selama kita hidup, kuku dapat tumbuh. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk memotong kuku? Ada yang beranggapan bahwa sebaiknya kita memotong kuku pada hari Senin, Kamis, dan Jumat saja. Dan jika memotong kuku pada hari Selasa dan Sabtu, maka katanya ancaman Allah akan datang. Pada hari Selasa, kita akan diuji dengan kemiskinan, sementara pada hari Sabtu akan dijauhkan dari jodohnya oleh Allah. Namun anggapan ini sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam hadis-hadis sahih. Ada hadis-hadis palsu yang mengaitkan memotong kuku pada hari-hari tertentu dengan konsekuensi tertentu. Namun hadis-hadis tersebut diketahui palsu oleh para ulama. Hadis-hadis palsu semacam ini tidak bisa dijadikan pegangan karena mereka tidak memiliki dasar yang valid dalam ajaran Islam. Secara umum, memotong kuku dianjurkan kapan saja kita merasa perlu, asalkan kita tidak melampaui waktu maksimal 40 hari untuk memotong kuku. Ini merupakan tindakan menjaga kebersihan, juga merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaiknya kita mengabaikan anggapan-anggapan yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam dan mengikuti ajaran yang sahih dan terpercaya. Jadi, mari kita menjaga kebersihan tubuh dan kuku kita sesuai dengan ajaran Islam, tanpa harus terkait pada mitos-mitos yang tidak memiliki dasar yang kuat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.